Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu lagu daerah yang sudah cukup sangat terkenal sekali, terutama di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan sekarang sudah menasional ya, setelah diangkat oleh Cak Nun ya. Lagu ini adalah Lir Ilir ya, satu lagu yang dari orang tua sampai anak-anak mereka sudah mulai dikenalkan tentang lagu ini. Dan ternyata lagu ini bukan merupakan tembang anak biasa, tetapi termasuk satu lagu ya yang sangat syarat dengan makna. Jadi lagu ini punya makna yang sangat mendalam sekali, tidak lepas dari sang pengarangnya. Karena lagu ini dikarang oleh seorang dai yang sangat kita kenal sekali ya. Beliau adalah Raden Said, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Nah, tentu kita sudah kenal semua ya Sunan Kalijogo, salah seorang wali songo yang menebarkan dakwah Islam. Dan beliau mengarang lagu Lir Ilir ini untuk mensyiarkan agama Islam saat itu. Jadi beliau berupaya agar dakwah Islam itu bisa diterima oleh masyarakat, dipahami oleh masyarakat. Maka salah satu caranya adalah beliau kemudian malah ngarang syair-syair yang berisi pesan-pesan yang mendalam. Nah, pesan-pesan apakah yang ada dalam lagu Lir Ilir ini? Yuk kita bahas. Lagu Lir Ilir ini punya 4 bait, yang mana oleh Sunan Kalijogo masing-masing baitnya itu saling terkait. Jadi satu rangkaian makna yang cukup mendalam yang nanti akan kita bahas ya. Bait pertama, yuk kita mulai dari bait pertama ya. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggo penganten anyar. Nah, ini versi nada slendro ya, yang kita pelajari sejak awal dulu. Namun sekarang lagu Lir Ilir ini mulai terkenal kembali dengan model sholawatan yang dikenalkan oleh Cak Nun ya, dengan grup musiknya itu, grup pengajiannya. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggo penganten anyar. Nah, ini dunia seni ya, maka memang kreasi masing-masing, tetapi bagaimana kita memahami makna yang terkandung di dalam syair dari bait ini. Lir ilir. Nah, Lir ilir itu adalah lilir, bangun ya. Ayo bangunlah, bangunlah gitu kan. Ayo bangunlah. Tandure wis sumilir ya, tanamannya sudah bersemi. Nah, apa makna ini? Jadi syair ini kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna konotatif ya. Jadi ini bukan denotatif tapi makna konotatif, punya makna lain. Ini sebuah majas, sebuah perumpamaan. Jadi memang ini bahasa sastra yang cukup tinggi. Sunan Kalijogo memberikan satu gambaran perumpamaan, lir ilir, bangunlah. Jadi saat itu ya, masyarakat mereka alhamdulillah sudah mulai mengenal Islam ya, dan mereka mulai tersadar bahwa oh, dengan Islam inilah mereka mendapatkan hidayah yang terbaik, dan mereka memeluk Islam dan mereka mulai membangun kesadaran baru. Jadi ngilir itu kan bangun ya, bangun dari tidur mereka, bangun dari ketidaksadaran mereka. Jadi bangun, sadar. Jadi kita diminta untuk bangun, untuk sadar diri. Kita adalah seorang muslim ya. Tandure wis sumilir. Jadi ini menggambarkan bahwa tanaman yang ditanam itu, benih yang ditanam itu sudah mulai semi ya. Tandure wis sumilir, jadi benih yang ditanam itu sudah mulai bersemi. Nah, ini menggambarkan tentang keimanan. Jadi kaum muslimin di masa saat itu
ya masyarakat Jawa yang didakwahi oleh para ulama, mereka sudah mulai mengenal Islam, maka telah tumbuh dalam diri mereka benih-benih keimanan. Ya, keimanan mereka sudah mulai merubah diri mereka, cara pandang mereka sudah mulai berubah, perasaan mereka sudah mulai berubah. Nah, seperti itu ya, dimana mereka mulai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Jadi ini pesan pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Pandure wis sulir tadi, atau menggambarkan tentang benih iman yang sudah mulai tumbuh dan bersemi tadi. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi benih keimanan tadi, tak ijo royo-royo, sudah demikian hijaunya. Jadi seminya iman itu sudah demikian berkembang. Ya, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Seakan-akan ya kegembiraan mereka dan keimanan itu ya, di masa-masa awal mereka menerima hidayah itu seperti ya pengantin baru. Artinya bahwa memang mereka telah mulai Islam, mereka telah beriman, tetapi dalam tatanan mengaplikasikan atau mempraktekkan atau melaksanakan syariat-syariat Islam itu ya masih sebatas awalan ya, sebagaimana mereka pengantin baru yang masih berbahagia dengan nuansa barunya itu, begitu ya. Jadi bait ini menggambarkan tentang situasi di mana masyarakat kaum muslimin saat itu mereka telah masuk Islam, mereka telah beriman, tetapi masih dalam tahap awal dalam keimanan mereka, begitu ya. Nah, sekarang bait kedua. Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro. Nah, ini juga berkaitan dengan bait pertama tadi. Cah angon. Nah, cah angon itu penggembala ya, penggembala. Kalau dalam tradisi masyarakat pedesaan ya cah angon, mungkin ada yang angon bebek, angon kambing ya, atau peternak lainnya atau kerbau. Maka ini menggambarkan tentang, ini ada beberapa yang mentafsirkan ya. Jadi makna pertama, cak hangon ini adalah seseorang yang mereka memimpin dan mereka punya makmum gitu ya, mereka punya pengikut ya. Gambarannya dulu mungkin raja-raja Jawa yang baru masuk Islam, maka ini yang oleh Sunan Kalijaga dimaksudkan dalam tembang ini. Apa ya? Penekno blimbing kuwi. Nah, penekno panjatlah pohon blimbing. Jadi pohon blimbing ini menggambarkan dia punya lima tonjolan itu ya. Ini menggambarkan tentang adanya rukun Islam yang 5 itu. Jadi bagaimana seorang yang memimpin tadi diminta untuk mengajak kepada yang dipimpinnya itu atau kepada umatnya, masyarakatnya, agar mereka melaksanakan rukun Islam yang 5 ya. Nah, ada yang juga yang memaknai yang lainnya. Cahangon itu adalah ya diri kita. Jadi kita itu ya, bagaimana memimpin diri kita. Jadi bagaimana kita mengendalikan nafsu kita ya, mengendalikan nafsu diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rukun Islam itu. Nah, begitu ya. Baik, selanjutnya yang bait ketiga ya. Dodo tiro tumitir bedah ing pinggir, Dundomo jlumatono kanggo sebo mengko sore. Nah, dodot itu pakaian, baju. Bajumu kumitir bedah ing pinggir. Jadi kumitir itu sobek, koyak ing pinggir, di tepinya, di bajunya sobek di tepi. Maka dodot ini merupakan penggambaran agama kita atau akhlak kita. Jadi baju itu menggambarkan agama kita ini,
ya ataupun akhlak kita itu sobek ing pinggir, ya, sobek di tepinya. Maknanya adalah bahwa kita sebagai manusia, al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Maka memang kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan larangan Allah taala, mungkin kita belum sepenuhnya bisa seperti itu. Ada beberapa perintah Allah yang mungkin belum bisa kita laksanakan dengan konsisten, dengan baik, ya, atau dengan tepat waktu, dengan standar yang tinggi gitu ya. Atau ada juga mungkin larangan-larangan Allah yang belum bisa kita tinggalkan dengan sepenuhnya. Kita kadang-kadang baik, kadang-kadang kita tidak baik dan seterusnya. Itulah manusia dan itu normal. Maka dondomo julmatono kanggo seba mengko sore. Dondomo, jadi dondomi, dijahit, ya. Jahitlah bajumu yang koyak itu, jahit kembali agama kita, akhlak kita, perbaiki diri intinya, ya. Julmatono dan benahi, dan dipaske, dibenahkan, ya, dibenahi kembali, ya, kesalahan-kesalahan tadi. Jadi maknanya adalah bahwa dalam perjalanan hidup ini tentu kita ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekhilafan, ada dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Maka kita diminta untuk memperbaiki diri lagi. Kita diminta untuk ketika kita bersalah, ya, kita beristighfar, bertobat, dan kita kembali kepada amal kebaikan kembali. Itu yang dipesankan oleh syair yang dikarang Sunan Kalijaga ini, bahwa ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka kita bagaimana bisa memperbaiki lagi dan sehingga kemudian, ya, agama kita, akhlak kita tetap kita usahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu pesannya. Kanggo sepo mengko sore. Nah, untuk apa semua itu kita lakukan? Kanggo sepo mengko sore, ya, untuk persiapan nanti sore. Sore itu menggambarkan kehidupan yang sementara, bahwa kita tuh sebentar kehidupan ini, hidup kita di dunia ini hanya sebentar sekali. Maka tadi di awal, di bait pertama, bait kedua dan ketiga ini, semuanya itu adalah pesannya untuk menyiapkan diri kita bahwa kehidupan kita hanya sebentar dan kita nanti akan menghadapi sebuah kehidupan yang lebih panjang lagi dan abadi, yaitu akhirat, gitu ya. Yang terakhir, ya, bait keempat adalah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura asura iyo. Nah, mumpung padang rembulane, mumpung atau selagi rembulan itu terang, mumpung jembar kalangane, selagi suasananya lapang. Nah, ini menggambarkan bahwa selagi kita diberikan kenikmatan kesehatan, masa muda, ya, dan kenikmatan-kenikmatan lain, dan kita diberikan kesempatan yang masih lapang sekali dalam kehidupan di dunia ini, maka itulah yang kita gunakan untuk beramal. Kita gunakan untuk menanam benih, ya, menanam amal yang nanti akan kita panen pahalanya di akhirat nanti. Dunia waziratul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi kita di dunia itu untuk beramal, menanam kebaikan-kebaikan, menanam amal-amal yang Allah perintahkan, dan insya Allah nanti kita akan manennya. Surah Al-Isra, itu menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan, kegembiraan, ya, karena menyambut apa yang Allah serukan kepada kita. Hayal sholat, hayal falah, kita sambut untuk sholat, ya, menuju kepada kemenangan, dan nanti Allah akan menyediakan pahalanya adalah jannahnya. Jadi lagu Ilir ini sungguh punya makna yang sangat mendalam sekali. Sunan Kalijaga seakan-akan sedang berpesan kepada masyarakatnya, termasuk kita pada umumnya, agar kita sebagai manusia itu punya perilaku bersungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian meskipun sulit, susah, ya, nunjuk-nunjuk banyak itu kita tetap jalankan itu, ya, dan semuanya itu adalah untuk sanggup kita, untuk bekal kita nanti di akhirat.
Nah, begitu ya. Dan luar biasa sekali ternyata kandungan yang ada di dalam syair Lir Ilir ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah pemahaman kita, dan kita bisa semakin merasakan betapa para ulama di masa itu ya, Sang Joko dan Wali Songo pada umumnya mereka berdakwah menggunakan budaya tradisi yang ada di masyarakatnya, sehingga lagu Lir Ilir ini yang syarat dengan kandungan keimanan dan dakwah Islam itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana memahamkan kembali tentang kandungan yang ada di dalam lagu Lir Ilir ini. Baik, gitu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.